Baratayuda atau Perang Keluarga Barata merupakan klimaks perseteruan antara Pandawa dan Kurawa. Pihak Kurawa yang sangat berambisi untuk berkuasa penuh atas Hastinapura menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan saudara mereka, yaitu Pandawa. Setelah semua yang mereka rencanakan selalu gagal, kekesalan mereka semakin mencuat hingga akhirnya hari yang ditakdirkan tersebut tiba. Perang Baratayuda terjadi di padang Kurusetra dan berlangsung selama 18 hari. Di Kurusetra ini, perebutan kekuasaan antara Pandawa dan Kurawa mencapai titik akhir. Persiapan perang dimatangkan. Para sekutu dari kedua belah pihak telah berdatangan dan berkumpul. Strategi perang dipersiapkan. Pandawa membentuk 7 divisi dan Kurawa memiliki 11 divisi. Sebelum pertempuran dimulai, kedua belah pihak bertemu dan membuat peraturan-peraturan perang yang harus ditaati. Peraturan-peraturan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah: yang pertama, pertempuran dimulai setelah matahari terbit dan selesai saat matahari terbenam. Yang kedua, pertempuran 1 lawan 1. Yang ketiga, tidak boleh membunuh prajurit yang menyerahkan diri. Yang keempat, tidak boleh membunuh atau melukai prajurit yang tidak bersenjata. Yang kelima, tidak boleh membunuh atau melukai prajurit yang dalam keadaan tidak sadar. Yang keenam, tidak boleh membunuh atau melukai prajurit yang tidak ikut berperang. Sedangkan yang 7 atau yang terakhir adalah tidak boleh membunuh atau melukai prajurit dari belakang. Ya, meskipun aturan telah dibuat, tidak jarang kedua pihak melanggarnya. Semua dilakukan demi mendapatkan kemenangan. Hari pertama pertempuran segera dimulai. Kurawa telah menetapkan Resi Bisma sebagai panglima tertinggi, didampingi oleh Drona dan Prabu Salya. Sedangkan Pandawa akan dipimpin oleh Resi Setya yang didampingi kedua adiknya Uttara dan Raden Arya Waratsangka. Para prajurit dan kesatria pilihan dari kedua belah pihak telah saling berhadapan di padang luas Kurusetra. Sekilas nampak Sang Arjuna berdiri termangu, menatap ragu atas pandangan di depan matanya. Lunglai sekujur tubuhnya merasakan bahwa yang akan dia hadapi adalah saudaranya sendiri, serta orang-orang yang selama ini dia hormati dan diagung-agungkan. Krishna tanggap waspada dengan keraguan yang menimpa Arjuna. Didekatinya panengah Pandawa tersebut dan terjadilah percakapan antara keduanya. Banyak nasihat dan wajangan yang diberikan oleh Sri Krishna terhadap Arjuna. Setelah menerima nasihat dan wajangan dari Sri Krishna, Arjuna nampak kuat dan tidak ragu lagi menghadapi pertempuran. Sementara itu, pertempuran telah berlangsung dengan sengit. Denting suara pedang berdagu, teriakan kesakitan dari prajurit terdengar di telinga. Pertempuran sengit terjadi antara Resi Bisma melawan Resi Setya. Adu kesaktian antara keduanya berlangsung seimbang. Tidak ada prajurit yang berani mendekati akibat hawa panas yang dihasilkan dari pertarungan keduanya. Di tempat lain, Drona menghadapi pangeran dari Wirata, Arya Waratsangka. Meski berbeda usia, Drona yang kenyang pengalaman mampu mengatasi perlawanan anak muda Wirata. Drona terus merangsak dan mendesak Arya Waratsangka. Dan ketika matahari mulai di atas kepala, Drona menyudahi perlawanan Waratsangka dengan pusaka Cundamanik miliknya. Waratsangka gugur. Teriak para prajurit Kurawa untuk membangkitkan semangat temannya. Mendengar teriakan tersebut, Raden Uttara yang sedang bertempur melawan Prabu Salya mengamuk.
Sambetan gada milik utara meremukkan kereta Prabu Salya. Kuda beserta kusirnya, Patih Mandaraka Tuhayata, ikut tewas tertebas gada Raden Utara. Arya Rukmarata berusaha melindungi ayahnya Prabu Salya dari gempuran Raden Utara. Tapi ini tidak berlangsung lama. Rukmarata tewas terkena paha Resi Setya yang menghindari peperangan melawan Bisma. Melihat putranya tewas, Prabu Salya marah. Dirapalnya ajian Candra Birawa, pemberian Resi Bagaspati, sang mertua, nampak raksasa bajang keluar dari tubuh Prabu Salya dan menyerang utara. Raden Utara menebaskan gadanya. Bukannya mati, raksasa itu malah berlipat ganda ketika ada bagian tubuh yang terluka akibat gada utara. Jumlahnya semakin banyak, membuat Raden Utara kewalahan. Ketika lengah, Prabu Salya segera melepaskan panah Kiai Candrapati ke dada utara. Raden Utara pun gugur. Senja menjelang dan hari pertama pertempuran berakhir. Ketika sangkakala dibunyikan, padang Kurusetra penuh dengan bangkai prajurit dan bangkai binatang yang terkapar tak bernyawa. Para Kurawa bersorak dengan kemenangan yang mereka raih hari ini. Malam beranjak larut ketika api pancaka yang membakar tubuh Arya Waratsangka dan Raden Utara mulai padam. Nampak para ksatria Pandawa sedang bersedih menyaksikan tubuh kedua pahlawannya habis terbakar api. Di sudut yang lain, Resi Setya sedang termenung dengan dendam yang membara untuk menuntut balas atas kematian kedua adiknya. Surya perlahan menampakkan sinarnya, tanda hari baru telah menjelang. Para prajurit nampak telah siap bertempur. Pihak Kurawa menempatkan Gardapati dan Warsaya sebagai pemimpin di garis depan menggantikan Prabu Salya dan Resi Durna. Bisma segera melepaskan panah ke Resi Setya, Duryudana, kesakitan. Salya dan Durna kemudian dijauhkan sengit dan seimbang. Pertempuran berhenti karena matahari telah redup. Keesokan hari, pertempuran dimulai. Resi Setya menunggu kemunculan Bisma di bibir jurang, tapi setelah sekian lama, Bisma tak kunjung muncul. Dikisahkan, di dasar jurang, Bisma ternyata tidak tewas. Samar terdengar olehnya suara perempuan. Dalam gaib, perempuan itu berkata bahwa dialah ibunya, atau Dewi Gangga. Singkat cerita, Bisma dianugerahi pusaka sakti, panah cucuk. Seketika itu pula, Bisma sudah berada di atas jurang dan kembali ke medan pertempuran.